kau? Kau tuh anak ikan. Hah? Anak binatang. Kelakuan kau pun macam binatang pula. Hah? Pergi kau! Pergi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai favorit lover. Sejarah Sumatera Utara tidak bisa lepas dari asal-usul Danau Toba. Cerita rakyat ini sudah terkenal di kalangan masyarakat Indonesia karena ceritanya yang luar biasa dan bisa menjadi sejarah dunia. Danau Toba tersebut terletak di Parapat, Sumatera Utara. Danau ini merupakan danau terbesar nomor 3 di Asia Tenggara. Nomor satunya adalah Danau Kaspia dan yang kedua adalah Danau Baikal. Danau Toba memiliki cerita rakyat tentang asal-usulnya. Asal mula kisahnya, yakni seorang petani muda bernama Toba. Toba merupakan seorang petani yang banyak menghabiskan waktunya di sawah. Sesekali dia juga senang untuk pergi memancing ikan untuk dimakan ataupun dijual ke pasar. Suatu hari dia pergi untuk memancing ikan. Tak lama kemudian dia mendapatkan ikan mas dengan ukuran yang lumayan besar dibandingkan pada umumnya. Tak lama kemudian dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, alangkah terkejutnya Toba melihat ikan mas yang sebelumnya ingin dipotong dan dibersihkan, kini berubah menjadi sosok perempuan yang sangat cantik. Kemudian perempuan itu menjelaskan kepada Toba kalau dia adalah putri yang dikutuk. Putri itu pun berterima kasih kepada Toba karena telah terbebas dari kutukan. Dia pun bersedia untuk menjadi istri Toba dengan syarat jangan pernah memberitahukan asal-usulnya kepada siapapun. Lalu menikahlah mereka serta dikaruniai seorang putra bernama Samosir. Anak itu tumbuh sangat aktif dan sedikit nakal. Dia tidak pernah mau membantu ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan untuk mengantarkan bekal kepada sang ayah, Samosir seringkali menolaknya. Samosir juga memiliki nafsu makan yang tinggi, sehingga Toba harus bekerja lebih keras untuk memenuhi nafsu makan anaknya tersebut. Bahkan seringkali jatah makanan sekeluarga dihabiskan oleh Samosir. Akhirnya, pada suatu hari Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan bekal kepada sang ayah yang sedang bekerja di ladang. Awalnya Samosir menolak, tetapi berkat paksaan dari sang ibu, dia akhirnya bersedia untuk mengantarkan bekal tersebut. Kepada sang ayah yang sedang bekerja di ladang, Samosir datang dengan wajah yang bersungut-sungut. Samosir kemudian berjalan menuju ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasakan sangat lapar. Dia kemudian berhenti sejenak dan berpikir untuk memakan sedikit bekal untuk sang ayah. Tetapi niat awalnya hanya memakan sedikit. Akhirnya makanan itu pun jadi sisa sedikit. Lalu Samosir berjalan ke ladang dengan membawa bekal yang sudah hampir habis. Toba sangat senang setibanya Samosir di ladang dengan membawa bekal, karena dia sudah sangat lapar sebab bekerja dari pagi hari. Kegembiraannya tak berlangsung lama. Dia terkejut saat membuka bekal yang dibawa oleh Samosir. Toba lalu bertanya dengan raut wajah yang sangat kesal. "Kenapa makananku tinggal sedikit?" ujar Toba. "Tadi di jalan aku sangat lapar ayah, jadi aku makan dan minum sedikit bekal ayah. Tapi tidak semua aku habiskan, masih aku sisakan sedikit untuk ayah," ujar Samosir dengan wajah yang polos. "Dasar kau anak tidak tahu diuntung," kata Toba kepada Samosir. Kemarahannya semakin menjadi-jadi dan tak terbendung hingga menyumpat kasar. "Dasar kau anak keturunan ikan," ujar si Toba. Samosir sangat terkejut dan dia berlari menangis pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Samosir menceritakan hal itu kepada ibunya. Mendengar cerita dari Samosir,
Ibunya sangat kecewa dan akhirnya menangis. Dia tak percaya kalau sang suami telah melanggar sumpahnya untuk tidak menyebutkan asal-usulnya bahwa dia berasal dari ikan. Kemudian sang ibu berdiri dan memegang tangan Samosir. Dalam hitungan sekejap mereka pun sudah menghilang. Keajaiban datang dari bekas pijakan kaki sang ibu dan juga Samosir. Mengalirlah air yang sangat deras dan tak terbendung lagi hingga semua desa itu tergenang air dan tenggelam. Terbentuklah sebuah danau akibat kejadian itu, hingga danau itu diberi nama Danau Toba. Adapun danau kecil di tengah-tengah Danau Toba disebut sebagai Danau Samosir, untuk mengingatkan kepada anak laki-laki tentang kisah tersebut. Nah, favorit lover, itulah kisah tentang asal-usul Danau Toba. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.